Perjalanan dakwah Kanjeng Sunan Gunung Jati untuk memperluas ajaran agama Islam tidak hanya di Nusantara saja, melainkan sampai ke beberapa negeri tetangga. Dikisahkan bahwa Kanjeng Sunan Gunung Jati pernah singgah di negeri Cina. Kejadian itu tercatat pada tahun 1480 Masehi. Di samping mengajarkan agama, beliau menjadi seorang tabib. Banyak warga berbondong-bondong berobat kepada beliau. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak pasien yang bisa disembuhkan dengan karomah beliau. Semakin lama lambat laun nama beliau menjadi terkenal dan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat hingga terdengar sampai ke penguasa saat itu, kesaktian dan keampuhan Kanjeng Sunan Gunung Jati membuat masyarakat akhirnya banyak yang berguru agama kepada beliau. Tersebutlah salah seorang penguasa saat itu ingin membuktikan apakah Kanjeng Sunan Gunung Jati benar-benar orang yang sakti atau hanya seorang pembohong saja. Selain itu sang penguasa takut jika ajaran Sunan Gunung Jati bisa berkembang luas dan membuat kedudukannya akan terancam. Atas saran sang penasehat diaturlah tipu muslihat agar Sunan Gunung Jati bisa diusir dari negeri Cina. Maka diutuslah beberapa orang untuk menghadirkan beliau di kediaman sang penguasa. Singkat cerita, Sunan Gunung Jati menyanggupi undangan tersebut. Setibanya di rumah sang penguasa, tanpa sengaja Sunan Gunung Jati melihat seorang gadis yang membuat hatinya bergetar. Namun segera Sunan Gunung Jati memalingkan muka agar tidak terlalu dalam mengagumi ciptaannya. Dalam hati sang Sunan timbul rasa kasmaran pada sang putri. Begitu pula sebaliknya, sang putri terpana melihat ketampanan serta kegagahan sang Sunan. Setelah berbasa-basi, akhirnya tibalah sang penguasa menguji Sunan Gunung Jati dengan menyuruh Sunan Gunung Jati menebak siapa anaknya yang sedang hamil. Sang penguasa memasukkan sebuah kokor atau mangkok ke dalam salah satu pakaian putrinya yang masih gadis. Sementara putri yang lainnya memang benar-benar hamil 5 bulan, sehingga sekilas dua putri tersebut nampak sama perutnya, buncit seperti wanita hamil. Wahai Syarif Han, aku mempunyai 2 orang anak perempuan, manakah di antara keduanya yang sedang hamil? Sebelum menjawab, sang Sunan berdoa kepada Allah. Dengan tersenyum dan penuh keyakinan dijawablah pertanyaan sang penguasa. Bismillahirrohmanirrohim, atas nama Allah Zat yang Maha Agung. Putri tuanku yang benar-benar sedang hamil adalah dia. Tunjuk jari Sunan Gunung Jati mengarah ke anak gadis penguasa tersebut yang sebetulnya pura-pura hamil. Tertawalah sang penguasa beserta orang di sekeliling beliau. Mereka menertawakan jawaban sang Sunan. Lalu sang penguasa dengan sombongnya menghardik dan mengusir Sunan Gunung Jati. Hai Syarif Han, jawabanmu ngawur dan salah. Sesuai dengan perjanjian kita, maka aku mengusirmu pergi dari negeriku. Pulanglah ke asalmu datang. Jangan berani lagi kau ke sini. Baiklah Tuan, jika itu sudah menjadi kehendakmu, saya akan pergi dari negerimu. Terima kasih atas segala kebaikanmu. Semoga Allah meridhoi. Dengan diiringi air mata dari murid-murid beliau di negeri Cina, akhirnya Sunan Gunung Jati memutuskan untuk kembali meneruskan perjalanan dakwahnya. Beberapa orang memutuskan untuk ikut sang Sunan. Sementara itu terjadi kehebohan di kediaman sang penguasa, karena bokor yang disembunyikan di perut sang putri tiba-tiba menghilang. Sebagai gantinya, perut sang putri benar-benar membesar seperti orang hamil. Pada akhirnya sang penguasa menyadari akan kesalahannya, karena bermain-main dengan orang yang sakti. Beliau menyadari betapa bodohnya dirinya sehingga tak mampu mengukur kedalaman ilmu Sunan Gunung Jati untuk menebus kesalahan dan bermaksud mohon maaf. Lalu diutuslah pengawal untuk mencari Sunan Gunung Jati. Namun pencarian itu sia-sia karena perahu Sunan Gunung Jati sudah jauh meninggalkan negeri Cina. Sang putri yang bernama Ong Tien merasa malu.
Lalu ia memutuskan dan bersumpah untuk menyusul Sunan Gunung Jati ke negeri asalnya. Sang penguasa mengabulkan permintaan putrinya, dengan izinnya diberikan restu. Armada kapal yang mewah serta harta benda yang banyak termasuk guci, keramik dan beberapa pengawal, akhirnya sang putri Ong Tien berlayar menyusul sang Sunan. Hari berganti hari. 2 bulan sudah sang putri berlayar hingga akhirnya sang putri sampai di negeri Cirebon. Seperti sudah tahu ternyata sang Sunan sudah menunggu kedatangan sang putri di tepi dermaga. Atas kuasa ilahi akhirnya mereka dipertemukan. Konon menurut cerita tiba-tiba perut sang putri menjadi kempis setelah pertemuan itu. Sejak saat itu Putri Ong Tien memeluk Islam dan menjadi istri Sunan Gunung Jati. Sang putri selalu mendampingi beliau dalam berdakwah, sehingga sang putri mendapat gelar Ratu Mas Rara Sumanding atau putri yang selalu bersanding. Pernikahan beliau dengan Putri Ong Tien hanya berumur 4 tahun saja, tertulis tahun 1481 Masehi sampai 1485 Masehi. Karena pada tahun keempat pernikahannya Putri Ong Tien menghadap Sang Ilahi setelah terlebih dahulu putra beliau meninggal. Pesarian Putri Ong Tien terletak di Gunung Jati Cirebon dalam komplek pemakaman Gunung Jati. Semasa hidup beliau banyak ilmu yang diajarkan di masyarakat, salah satunya membuat terasi khas Cirebon dan corak batik. Makam beliau juga ramai diziarahi oleh etnis Tionghoa. Beliau adalah bukti nyata jika toleransi sudah ada sejak zaman dahulu. Demikian kisah Putri Ong Tien yang melegenda, semoga ada hikmah yang bisa kita pelajari bersama. Wassalam.